نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa kita muhasabah diri, karena suatu hari kita akan kembali kepada beliau. Kita tidak tahan azab, kita tidak mampu menjalani prosesi kubur, mahsyar dan neraka. Maka oleh sebab itu selalulah berada di dalam taubat, sehingga Allah ampuni dosa, bisa mendapat kemuliaan husnul khatimah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ciri orang beriman, mereka mencintai Allah, sehingga sebab cintanya selalu terucap zikrullah di lidah mereka. Ciri orang munafik jarang mengingat Allah, kecuali ketika paceklik saja. Maka oleh sebab itu perbanyak berzikir kepada Allah, sehingga keluar penyakit munafik dari diri kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Belum sempurna iman seseorang apabila belum ia mencintai Rasulullah dibandingkan ayahnya, anaknya dan semua manusia. Dan kata Rasul, siapa yang mencintai beliau, dia telah mencintai Allah. Maka perbanyak selawat, bukti cinta kita kepada Rasul, yang insyaAllah fadilatnya sangat banyak. Di antaranya Allah hantar kita kepada pintu hidayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat berapa kita malam? Tertuput. Ayat 104 suratul Baqarah. Bagi yang ada Quran atau Android, sama-sama kita membacanya. Per huruf Allah pahalai dengan 2 kebaikan. Di hadis yang lain 10 kebaikan. Per kebaikan tak mampu dibeli dengan harga dunia ini. 104 Al-Baqarah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Alhamdulillah, sudah kita baca beberapa ayat Allah. Moga dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kita hadiahi untuk dua ayah bunda, guru kita, keluarga kita dan seluruh muslimin muslimat. Amin. 104 Al-Baqarah. Dalam Islam ini diatur manusia itu supaya hidup dengan tata krama atau adab. Dan adab atau akhlak itu adalah kemuliaan. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Saya dibangkit untuk menyempurnakan sebaik-baik akhlak, untuk mengajarkan manusia mana akhlak yang benar. Dan akhlak yang benar itu terasa mulia di jiwa walau dia enggak ngerti budaya. Saya ngomong dengan seseorang, jadi bapak, senang beliau. Jadi pak, sakit hati beliau, rasa sakit. Di bahasa mimik ada rasa di jiwa. Maka mereka-mereka orang-orang yang sudah mengerti kitab, baik pengikut Taurat, Zabur, Injil di masa Rasul, mereka sering berakhlak tidak mulia kepada Rasul karena kurang senang, karena ada kedengkian Nabi Muhammad itu bukan bangsa mereka, mereka begitu. Maka ketika mereka ngomong sama Nabi Muhammad, sering mereka pakai kata-kata, kalau kita lagi ngomong begini, dengar lu, saya mau ngomong. Dengar lu, saya mau ngomong. Dengar lu, dengar. Nah, itu bahasa. Tapi ini bukan begitu dia ngomong. Oi, peka. Peka dia ngomong. Keleo. Ada. Jadi Allah enggak tahan begitu. Nanti enggak tahan, enggak senang Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dan tidak menghukum manusia sampai batas waktu yang ditentukan. Tapi kalau begitu-begitu ke Nabi Muhammad, ditempeleng sama Allah. Supaya mereka jangan kena tempeleng, kena kutuk, diturunkan ayat khusus masalah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
bilang kamu ikut Taurat, Zabur, Injil, bahkan ikut Nabi Muhammad, la taqulu ra'ina. Jangan kalian ngomong dengan ungkapan bahasa ra'ina. Ra'ina itu kalau arti bahasanya dengarkan kami atau dengar. Tapi itu bukan bahasa arti dengar, itu ungkapan bahasa di bahasa Arab, wahai peka, begitu. Kalau bahasa kita yang lebih patutnya begini, pahang kalenga, anak kalenga. Itu kan seolah-olah kayak ungkapan untuk orang peka. Jadi enggak boleh begitu ke Nabi Muhammad. Kalau begitu saya jewer kamu. Begitulah bahasa Allah lebih kurang. Artinya dipukul, dikenai azab. Allah enggak suka Nabi Muhammad dilecehkan begitu. Jadi banyak orang ngomong tak beradab ke Nabi. Katanya beriman tapi enggak beradab. Tapi gimana juga kalau mau diperhatikan Nabi, mau didengar Nabi, wa qul unzurna. Dan katakan oleh kalian, unzurna, perhatikan saya. Kalau bahasa kita, kalau bahasa tadi, dengar lu saya ngomong, begitu. Jangan ngomong ke Nabi, oi peka, enggak beradab itu. Sampai tak beradab begini, Tengku permisi, ya mau ke mana? To'ek lo bentar. Itu enggak beradab namanya. Walau to'ek itu iya to'ek. Tapi gimana juga? Mau ke mana? Ke sumur bentar tengku. Itu jak ba'i dia tengku. Jak ba'mon dia tengku. Jak wudu dia tengku. To'ek dah. Ini kan lega bahasa. Ini benar bahasa. Jadi enggak cocok bahasa demikian. Ulok-ulok itu namanya. Apalagi ngomong sama Nabi, oi peka begitu seolah-olah ke Nabi, enggak cocok sangat itu. Wasma'u, dengar oleh kalian. Walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang yang ingkar, bagi mereka itu azab yang bersangatan. Maka masih juga ada orang-orang setelah itu tidak juga beradab ngomong sama Nabi, maka mereka kena kutuk. Jadi hidup kita ini kalau kita taat, kecelakaan itu cobaan. Kalau kita jahat, kecelakaan itu kutuk. Maka enggak habis-habis masalah. Dan nanti di surah An-Nur diatur lagi masalah adab ini. Jadi Nabi itu dan pewarisnya yaitu anak cucu Nabi, dan pewarisnya yaitu para ulama, para ustaz, para tengku, itu juga harus kita beradab demikian karena mereka waris Nabi. Bukan pingin tengku ustaz itu dimuliakan, tapi yang tengku, yang ustaz, yang ulama. Karena hari ini bingung kita. Titel tengku ada pesantren, tapi pekerjaan apek. Tahu apek? Kalau dulu apek tukar buntut. Pek pulan, pek pulin kan ada di Luela ada kok kita jadi. Apek dia bilang. Kenapa? Suka wang haram. Kripto dia main. Asuransi ada dia. Rental ada dia. Ketabrak didenda lagi orang yang musibah. Begitu. Itu tengku apek itu namanya. Walau alim apek sih, yang tamang Cina sih. Kenapa kita buat begitu? Supaya berubah. Musuh Nabi itu bukan cintanya Nabi. Tapi orang perjuangkan agama, jangankan tengku, kita ikut sunnah Nabi, enggak lihat Nabi, cintanya Nabi kita. Jadi berupayalah untuk jadi baik. Jadi kalau bandel tak beradab, bisa kena kutuk kita. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang orang apa salah dia, lu kok hancur kali hidupnya. Kadang-kadang enggak salah banyak, dia ulok-ulok dia. Enggak kenal masjid, enggak kenal menasah dia, enggak kenal imam, enggak kenal tengku. Yang ada harga dia, makanya hidupnya kayak monyet di hutan juga. Iglawai gop itimbang bedi angin, kenong taron, terpajuh racun. Begitu. Kenapa? Gayanya kayak monyet. Makanya adab itu adalah ibadah. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak
berkeinginan, berkemauan orang-orang yang ingkar. Dua makna, kafir pertama, muslim bandel nomor dua. Min ahli kitab, daripada orang yang sudah mendapati kitab, walal musyrikin, dan tidak juga orang musyrik. Ayunadzala alaikumul min khair, bahwa Allah turunkan atas kamu Muhammad daripada kebaikan, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Kita harus sadar bahwa lawan kita tidak pernah senang dengan kebaikan yang datang ke kita. Itu ciri lawan. Kalau di Nabi Muhammad, kafir sama musyrikin. Datang ayat ke Nabi bagus, dia susah. Nabi menang perang, dia susah. Itu biasa. Kita kira-kira musuh Nabi atau pencinta Nabi? Kalau pencinta Nabi, senang dengan apa yang ada di Nabi. Kalau kita musuh Nabi, senang apa yang susah Nabi. Maka kita bilang umat Nabi mesti kerjakan perintah. Karena susah Nabi, sedih Nabi, marah Nabi, umatnya tidak kerjakan aturan. Jadi kita berupaya pegah doa umat Nabi, mulut dan pray, tapi sembahyang anaknya gelak ke Nabi. Dan pahala mulut nol kalau tidak salat, karena yang pertama dilihat salat. Tapi kajuk cik nama mulut mentang galak bacut, dang-dang nak sembahyang. Jadi jangan kita berperilaku seperti perilakunya kafir yang mau disampaikan, yang mereka cinta kepada susahnya Nabi. Lihat Nabi diabadikan dalam salat. Pas Nabi sudah sampai ke mustawa atau ke arah sana, di mana Nabi bertemu Allah. Allah tak bertempat, Nabi ketemu Allah bertempat. Karena makhluk tetap tak bisa lepas dari tempat. Nabi Musa ketemu Allah di Bukit Tursina. Allah tak bertempat, Nabi Musa bertempat. Kita ketemu Allah di syurga. Kita di syurga, Allah tak di syurga, karena semua ruang adalah karya Tuhan. Jadi Allah sudah klaim beliau, innallaha la ghaniyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah tak butuh kepada alam atau ruang dan waktu. Bagaimana pahamnya? Enggak ngerti kita. Lalu Nabi beri penghormatan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan, semua milik Allah. Beliau ngomong begitu. Allah balas puji Nabi ke Allah dengan salam Allah ke Nabi. Assalamualaikum. Bahasa Allah tak berhuruf, tak bersuara, tak berkata-kata. Belajar tauhid. Pahamnya, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atasmu ya Muhammad, engkau seorang Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmatnya Allah dan barakahnya Allah atasmu. Salam dari Allah, Nabi enggak terima. Nabi tolak untuk diri pribadi, tapi Nabi bagi untuk kita semua. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera atas kami semua ya Allah, dan semua hamba Allah yang saleh. Itu cinta Nabi. Umatnya mendapat nikmat, tapi ketika umatnya maksiat, itu duka Nabi. Walau di banyak ayat nanti kita dapat, kamu jangan putus asa kepada orang yang tak mau patuh. Jadi Nabi sedih kita bandel, maka kita jangan demikian. Baik lagi kepegah ino bah kape, wate tak getahnya bak badan dia itu. Badannya getah kape. Detek apa badan dia? Berarti dia lagi kape. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan ingat ini, note ini. Allah, wallahu yakhtassu, mengkhususkan dengan rahmatnya Allah kepada orang yang dikehendaki. Kalau kita kembali kepada suatu kitab kecil namanya kitab Masail al-Muhtadin, disebutkan di sana soal jika ditanyai orang, kamu apa untung bayi itu dan apa untung jahat itu?
Jawab bahawa untung baik itu yaitu iman dan taat. Sedangkan untung jahat itu yaitu kafir dan maksiat. Jadi kita hari ini alhamdulillah jadi orang beriman. Yang jadi kafir hari ini jadi kafir. Itu untung baik. Kalau kita jadi kafir mungkin enggak salat dan enggak jadi Islam sampai hari ini. Alhamdulillah rahmat Allah sudah begini. Kemudian taat, diberi ketaatan, diberi kepatuhan, itu untung baik. Bukan untung baik menang lotre, laku tanah belum tentu untung baik. Untung jahat itu kafir dan maksiat, enggak dijadikan muslim dan maksiat. Walau semua kafir tetap ada sebab dakwah baginya. Ketika ia tidak berislam maka dia tercela. Kalau dia enggak pernah dengar Islam, walau dia kafir masuk syurga, enggak pernah datang dakwah baginya, maka wajib dakwah supaya orang sempat dengar Islam. Seperti di ayat 6 surat At-Taubah. Udah. Jadi ketika seseorang mendapat rahmat, kita tak perlu iri. Itu baginda Nabi. Saya umat Nabi, miskin cacat lagi. Ketika saya patuh dan mensyukuri nikmat dengan keadaan saya, maka Nabi jamin saya bersama Nabi. Begitu mulianya kita. Tinggal mau patuh. Miskin, rahmat pangkatnya Nabi. Sakit, cobaan, sebab ampun dosa tambah pahala. Tapi kalau kita patuh, walau miskin enggak akan lapar. Cuma enggak kayak orang kita. Orang naik Pajero, kita naik Carry. Begitulah umpama. Atau naik sepeda motor, yang lapar enggak muslim. Dan salah persepsi takut lapar. Cacing aja dalam tanah gemuk, babi gemuk, anjing gemuk, tikus gemuk, kita enggak dapat makan. Karena putus asa terhadap rahmat Allah, maka enggak dapat makan. Ini semua kita yang kurang duit. Dulu pikir kemarin enggak makan, bulan lalu enggak makan, tapi sampai tadi masih makan. Bagaimana cara Allah memberi rezeki kepada hambanya? Enggak habis pikir kita. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Udah, kecuali maut. Udah. Jadi ketika kita lihat orang lain mulia seperti kafir, lihat Nabi mulia, ingat ayat ini. Allah yang khususkan rahmat kepada manusia. Jadi enggak perlu kita bingung. Pakai jih kaya, pakai kalun, enggak boleh begitu. Rahmat Allah suka-suka diberi. Namun kita sering tidak bisa memahami rahmat. Rahmat di kita tok kaya. Padahal terkadang miskin itu rahmat. Contoh surah Al-Kahfi. Setelah dipecat jadi pengikut oleh Nabi Khidir, Nabi Musa AS sudah janji 3 kali bertanya, dipecat. Jadi sekarang saya menjawab, kenapa saya pecahkan kapal tadi? Karena akan datang raja jahat dan merompak semua kapal itu. Dan kapal itu adalah milik seorang miskin yang dengan itu ia membiayai anak istrinya. Maka kurusak kapal itu supaya jangan diambil oleh raja. Rupa-rupa rusak rahmat. Bukan bagus saja rahmat. Cerita nanti kita di Quran masalah Karun. Semua orang ketika melihat Karun di luar, hebat sekali Karun. Dan semua bercita-cita jadi Karun. Ketika Karun ditelan bumi, lalu mereka ngomong, untung aku bukan Karun. Nah, kita baru untung begitu. Ini yang kuat-kuat di sini. Bapak-bapak yang tua-tua ni, pandai kamu kat Tuhan dengku. Rupanya
Datanglah militer, dikokang senjata, yang muda-muda keluar. Yang tua ngomong, alhamdulillah tengok Tuhan. Jadi cara memahami rahmat itu beda-beda. Jadi kalau kita mau bersyukur, semua hal rahmat. Kalau kita mau bersyukur, akan terpandang oleh jiwa kita semua adalah kebaikan Allah. Baik yang terasa jelek atau terasa baik, semuanya baik. Begitu Muslim yang benar. Kalau bahasa sekolahnya positive thinking, tidak negative thinking. Temikir get, kan temikir bro, temikir. Amai inang tanya negative thinking, hai dah udip di rumah. Mengapa kedai tapi? Duduk di rumah salah. Pun duduk sampai rumah, nak jak bekerja habis. Padahal barunya taduk meh taduk nginang. Bandak kerja. Mesti ada ni rumah. Tapi nak wet-wet. Memang tu dia lagi. Yang punya negatif tinggi mai rumah bertuh dia tu. Jadi dia ambil lagi nyan Allah itulah realita kehidupan. Tapi ketika kita dapati alam demikian, bagaimana cara ubahnya? Anak jahat, kita susah, kita baik. Bagaimana cara ubahnya? Perbaiki diri. Sambil kita perbaiki dia secara hukum adat, secara manusiawi, secara duniawi. Isteri jahat, kita baik. Bagaimana cara ubah? Ubah diri sendiri. InsyaAllah akan Allah perbaiki dia. Mengapa kita sering tidak berhasil dalam mengubah? Yang kita ubah itu, kita lupa diri. Kayak kita ni, Wahabi, Syiah, kamu aswaja. Wadah dah cek mentubuh nak semayang, buat aswaja. Dan pegah ada bahkan aswaja hang kuat, tubuh tinggal. Berkelam baru acara Isra Mi'raj. Ada beduk tengku, tengku inan bak kamar masjid. Ikut jemaah ini kan keluar dalam. Payah talik tengku-tengku kan ada begitu. Begitulah keadaan. Jadi kalau kita mau agama kita kuat, kita perbaiki diri. InsyaAllah kuat. Sambil terus berjuang. Tapi kalau kita enggak perbaiki diri, enggak akan ubah keadaan. Secara rasa. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Ta'ala itu yang maha memiliki karunia dan maha agung. Jadi enggak usah ragu. Kayak kita, kalau lihat bule, lihat Eropah, pingin duit dia. Enggak, dia Allah banyak duit. Allah yang punya duit, Allah yang punya rahmat. Kenapa harus selalu berpangku tangan? Ketika datang ridha Allah, maka Allah kasih duit-duit. Kerapai 3 kilo katakanlah. Berapa harga duit? Katakanlah minimal kali kita beli sama teman punya pancing sendiri 150 ya beliau. Atau 250. Cari duit 150, habis kerja tadi siang aduk semen segedet sisa 50 euro tepat baru nanti tak 150. Tapi kalau Allah mau kasih lewat situ, dah jauh dia. Wow. So kita fikir. Udah berhenti kita. Rupa haji lena 3 dapat kerapai teman kita. Apa ongkok tina? Itu lebih huru yang rahmat Allah. Tinggal mi roh mulai nak nak sedekah tina. Ya kedua je. 150. Nak payah peng. Nak payah? Nak payah peng. Barakah lagi karena itu sedekah, hadiah orang. Jadi kalau Allah mau beri ada cara macam-macam, tak masuk di pikiran. Ada jamaah saya minta izin baru-baru ini bersama saya. Minta izin, dia enggak mau cari rumah-rumah bantuan walau banyak rumah bantuan di negara. Tahu-tahu dia enggak punya rumah sampai sekarang. Dia sewa. Lalu dikasih rumah sama orang. Tanah-tanah dikasih. Tapi dibangun. Sambil dia bangun rumah orang lain. Penasaran saya, siapa kasih rumah? Apa orang kaya? Rupanya pas dikenalin sama saya, developer kecil-kecilan. Bangun rumah 3, jual, bangun 3 lagi. Jadi saya bilang nanti kalau mampu saya juga bantu bangun. Apa jawab dia? Jangan, tidak sempurna sedekah saya.
Jadi kalau Allah mau tolong, tak mesti dari orang kaya datang bantuan. Kalau Allah enggak tolong, udah ke Singapura enggak sembuh. Ini enggak ada penerbangan. Kalau mau ke Singapura harus sewa pesawat sendiri. Berapa sekarang bersewa kok ke Singapura? 500 pulang pergi. 500 juta berangkat. Enggak sembuh juga. Kalau mau sembuh, on serapoh binah masjid sembuh. Elok on serapoh boleh je mana baju. Ambil on serapoh kita besok pagi sang nak mangat dia coklah on serapoh kau boleh sakit. Jadi Allah yang punya karunia. Tugas kita usaha. Diawali dengan doa, dengan penuh harap semoga dikabulkan. Berupaya habis. Yang punya karunia Allah. Harus yakin pasti menang. Manansakh. Ini begini. Kenapa lu Taurat dibatalin, Zabur dibatalin, Injil dibatalin, sehingga ada Quran sekarang? Sehingga yang ada ribut kita dengan orang-orang dulu. Atau lain lagi, ada sebagian ayat dihapus hukumnya walau ayatnya tetap di Quran. Ini dalilnya. Jangan pikir nggak ada ayat mensukh. Yang paling sering kita dengar dihapus, sering kali dibaca yaitu kuliah. Lakum dinukum waliyadin. Nggak berlaku lagi sekarang. Walau nggak ada yang amalkan, tetap berlaku ayat yang membatalkan ayat itu. Nanti kita masuk dalam topik sedikit. Manansakh. Tidak kami mengexpirekan atau membatalkan min ayat daripada satu-satu ayat, atau kami buat pembatal akannya ayat. Na'ti bi khair. Kami datang dengan yang lebih baik minha, daripadanya ayat. Au mithliha, atau seumpamanya ayat. Alam ta'lam, adakah tidak kalian faham annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sungguh Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Jadi jangan intervensi Allah, Allah yang intervensi kita. Udah. Contoh lakum dinukum waliyadin tadi, buka At-Taubat ayat 29. Surat nomor 9 ayat 29. Udah. Coba lihat ayat 6 dulu. Ayat 6 surat At-Taubat tu. Nanti baru kita loncat, kita ngaji beberapa ayat supaya ngerti. Jangan pikir Islam itu kasar kali. Nanti ada yang bilang begitu, tidak. Ayat 6 surah At-Taubat, udah. Nanti baru 29. Yang fokus saya 29. Wa in ahadum minal musyrikin, dan jika seorang daripada musyrik datang Joe Biden ke sini, Xi Jinping, Obama datang ke kita, istajarak, meminta bantu kepada kalian, tengku nu tolong lon, kata Joe Biden, saya sudah dikejar-kejar Donald Trump, dah ke dalam jabat dia, fa'ajirhu, tolong dia. Kalau datang kafir minta tolong, tolong. Enggak boleh umat kapah tak kata ubah kutak ayu, enggak boleh. Karena dia lagi kepepet. Hatta yasma' kalam Allah, sehingga ia sempat mendengar kalam Allah. Summa ablikhu ma'manah, kemudian sampaikan dia kepada tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, demikian itu dengan bahwa sungguh mereka itu kaum yang enggak ngerti agama. Kalau ngerti
Udah dapat dakwah masih melawan. 29 At-Taubah 28 dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal musyrikuna najis. Orang musyrik itu najis. Bukan najis tubuhnya, tapi najis akidahnya. Kita dekat sama ulele. Kadang ada hantar teman ke ulele atau jualan. Bukan untuk dakwah ini, untuk happy-happy, senang-senang, haram itu. Kan nanti kafe, foto 3 kafe. Lebih baik foto sama monyet daripada foto sama kafe. Karena mereka najis. Nyo nak sama dempuk, kan foto nge-nya ni foto nge lah mungkin. Jangan suka foto sama tai. Tapi untuk dakwah supaya dia suka, dia lihat Islam itu bergaul bagus, itu baru boleh. Kalau untuk heboh-heboh tak boleh. Karena musyrik itu najis. Fala yaqrabu masajidal haram ba'da ma amihim haza. Maka jangan mendekati oleh musyrikin akan Masjidil Haram sesudah tahun mereka itu ini. Udah, masuk ke 29. Lakum dinukum waliyadin dibatalkan dengan ayat ini. Jadi kafir ibadat, biarin dia ibadat. Kita ibadat, biarin kita ibadat. Kalau udah ada perjanjian enggak mengganggu, itu tetap demikian. Enggak boleh ganggu dia. Tapi kalau dia buat upaya kirim intel untuk mata-matai kita, dijegal perekonomian kita, dibunuh rakyat kita, seperti di India, ini dah mulai di India. Wanita dipukul di jalan, laki-laki ada yang dibacok di jalan. Kita doa supaya Allah bantu. Udah. Maka qatilul ladzina la yu'minu billah. Kan berat nih. Enggak ada disuruh damai sama kafir. Kecuali kafir itu tidak mengganggu. Kalau udah nampak mereka mengganggu, bunuh olehmu, perangi olehmu ya Muhammad orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhirat, wala yuharrimuna ma haramallah, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, wa rasuluh, dan oleh utusannya Allah, wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang benar, baik kafir atau musyrik, muslim sesat. Minan ladzina utul kitab, dari orang-orang yang sudah didatangkan kitab, hatta yu'tunal jizyah, sehingga mereka membayar pajak. Atau sama dengan bayar pajak? Tidak, kita enggak ribut-ribut. Kami saudara sama kalian. Itu baru boleh. Tapi kalau ada intel kita, curi rahasia kita, ganggu ekonomi kita, kirim surat resmi. Wahai kalian, jangan ganggu kami. Seruan dari kami sesuai dengan perintah Allah. Mari kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak, kami akan memerangi kalian. Balas. Kami tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul karena kami punya Tuhan sendiri. Tapi kami jangan diganggu. Balas lagi. Kalau tidak diganggu, tidak diperangi, kalian mesti tunduk di bawah naungan kami dengan membayar pajak atau dengan mematuhi MOU DSB. Dibalas, siap, kami akan menjaga perjanjian kami. Tak boleh. Tak boleh kita terima. Apa enggak bayar pajak? Misalnya ada perjanjian, mereka harus beli listrik dari kita, minyak dari kita. Taken, boleh. Tapi kalau mereka meragukan, perang. Kalau sudah perang, tetap hidup di bawah kita. Kita enggak mengganggu, tapi kita enggak mau diganggu. Jadi enggak ada istilah lakum dinukum waliyadin setelah turun ayat ini, kecuali di bawah perjanjian. Ini kita mau kirim surat ke Amerika. Wahai Joe Biden, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Nuklir dikirim ke Aceh.
Sebab Aceh mana beri angin pas beloi Medan mentang. Di mana tak nak lawan Joy Bidin ke mana umpung. Wallahu a'lam. Udah. Hatta yu'tunal jizyah, sehingga mereka membayar pajak an yadin daripada tanggungan mereka, wahum saghirun, dan mereka itu orang yang kalah. Jadi banyak masih di Quran. Dengan ilmu pengetahuan kita baru tahu ini ayat batal. Ini ayat sebut. Seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ayat 125 surat An-Nahl dibatalkan dengan ayat 73 At-Taubah. Ngerti? Nah, jadi itu ada daftarnya. Ayat mensoh dan yang memensoh. Hadis mensoh dan yang memensoh. Kembali ke awal. Nah, jadi seperti hadis mensoh, hadis nikah mat'ah dimensok, nggak boleh lagi. Walau di Aceh masih ada, bahkan sekarang sedang tumbuh agama Syiah di Nanggro Aceh Darussalam. Jadi Syiah itu abang kafir di kita, karena di mereka kita halal darah, dan tiap tahun kita aswaja ditangkap dan dibantai. Yang sedih sekali wanita di Iran. Kalau wanita kita halal darah, halal tubuh kata mereka. Sebelum dipancung atau digantung, diperkosa lu rame-rame. Kapih mukubiah itu. Jadi itu di Banda Aceh udah ada. Kalau ada di Lam Jabat, eksekusi. Eksekusi artinya pindahin. Ngerti ya? Allahu a'lam. Katuk watih kah? Kakak tinggal sebuah ayat. Jadi jangan terkejut besok kalau ada orang bilang, hah? Ngangkon ayat? Ada hadisnya, ada ayatnya. Ayat ini membatalkan ayat ini. Nyo kecil limang tahun yang kau ikut. Ni kecil baru kampung ni. Kita dah bagi teken surat sama kecil itu, sakit kita ni. Jadi waktu anak kecil je, kehanali berlaku tekenan. Jadi baik terkejut dia bandar, oh mana kecil baru ke? Cik menan kehidupan. Dan selesai setelah sempurna Quran. Ditanda, berarti kita ayat berapa? Besok berarti ayat Kamis besok 108 ya. Tadi 106. Shadaqallahul azim. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Dari asuransi, maka asuransi itu apa? Maksudnya apa? Haram apa? Secara umum haram asuransi. Haram begini. Saya akan setor uang ke si A. Saya setor uang ke si A. Apabila saya musibah, asuransi akan menalangi musibah saya, atau pendidikan, atau sakit, atau ketabrak mobil. Apabila tidak ada musibah, uang saya hangus. Inilah tawakal kepada manusia. Ada musibah itu dikembalikan uang kita. Ada asuransi yang dikembalikan uang kita. Kalau dikembalikan 100% itu baru ada jalan halal. Tapi belum ada angoh polisnya. Lagi titik-titik hanya mudah pegah habis. Kita kerja, uang kita kan dipotong tiap hari. Berobat enggak berobat dipotong. Tapi uang itu kemana? Dimakan dia kan. Cuma uang itu kan teraduk sama uang umum, uang negara namanya. Maka uang negara namanya syubhat, karena campur-campur uang halal sama uang haram. Tapi umum asuransi habis. Asuransi mobil padum titu ni no. Memang juta. Hana mupo langin pihak copnya. Itulah tawakal kepada makhluk, bukan tawakal kepada Allah. Jadi tawakal saja kepada Allah. Ini lagi kita rental. Ini udah harus berhenti. Jamaah saya ramai kali rental. Ada yang 30 mobil. Dah berhenti? Berhenti dengan gaya itu. Saya sewa mobil. Sehari 300 limpul. Ketabrak mobil. Masuk bengkel. Saya wajib bayar untuk beliau yang punya mobil. Berapa hari di bengkel? Bayar. Rusak bayar lagi. Padahal beliau ada asuransi lagi. Udah ada yang bayar. Nah, ini saya dari pertama begini kepala, enggak lama bengkok sampai begini jalan. Bermerah ya. Dah tinggal uleh kau pak minta peng, gue tinggal uleh dia bibil le tuan. Makaji makaji ketuke kamu hayak mana dia fikir pekon. Upaji le dah gue ada kau. Allah la na'udzubillahi min
Zalik. Dan kenyataan itu saya lihat. Pekon hana lun ku sarafnya gangguan. Gibah antara penggap tu mulu dan Allah Taala bisa. Wah, moga jadi ilmu untuk kita bersama. Mari sama-sama, kita semua jahat kata Allah. Dalam hadis 24, kalian semua sesat kecuali yang saya beri petunjuk. Minta petunjuk pada saya kata Allah. Jadi selalu ada di hati, ya Allah tunjuki saya jalan yang benar, bimbing saya ya Allah. Kalau bukan engkau yang memperbaiki saya tak akan baik ya Allah. Saya enggak mau neraka ya Allah, saya enggak mau azab kubur. Begitu. Itu terus dibimbing Allah. Jadi orang yang merasa Allah itu ada, ia akan selalu memohon kepada Allah. Ketika ia memohon, engkau datang padaku sehasta, aku dekat padamu sejengkal. Engkau berjalan padaku, aku berlari padamu. Jadi rasakan beliau itu selalu mengayomi kita, insya-Allah terayomi, terbimbing jadi lebih baik dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentajhid 1000 orang mayat. Fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunnah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah